kayak gini ke kayak gini itu butuh 4 kali perbaikan. Jadi dia pertama transplant 2 kali, terus dia perbaikan 4, jadinya dia udah melakukan 6 kali transplantasi rambut untuk dapetin kayak gini. Oke guys, kembali lagi sama gue Mesa. So kali ini gue mau nge-share kisah seseorang yang menurut gue sangat menarik sih guys. Jadi orang ini tuh udah pernah transplantasi rambut 10 kali ya guys, 10 kali. Bayangin, bukan yang cuma 2 kali, 3 kali gitu. Ini tuh 10 kali. Mungkin lu berpikir kayak, kok ada ya orang yang transplantasi rambut sampai 10 kali? Bukannya transplant itu cuma maksimal berapa yang lu dengar cuman bisa 2 kali atau 3 kali. Buktinya ini ada gitu, orang yang sampai transplantasi rambut 10 kali. Nah, gue harap dari nanti kisah orang ini kita tuh bisa ngambil beberapa kesimpulan atau pelajaran lah ya. So, langsung aja ke cerita orang ini dulu ya guys, kisah orang ini dulu ya. Nah, jadi tuh orang ini tuh namanya Joe Tillman ya guys. Dia tuh punya channel YouTube, lu juga bisa cek langsung. Ini gue tunjukin, namanya The Hair Transplant Channel. Dia juga punya website tuh, Hair Transplant Mentor. Nah, jadi cerita awal mulanya Bro Joe Tillman ini transplantasi rambut itu pertama kali di usia 22 tahun. Ini gue kasih lihat di websitenya beliau. Ini waktu dia usia 22 tahun. Nah, ini bisa lihat ya, emang dia udah ada kebotakan lah ya di waktu mudanya gitu. Ini sekitar tahun 1992 ya guys. Nah, akhirnya dia memutuskan buat transplantasi rambut nih. Ini dia tulis transplantasi rambut, 2 transplantasi rambut pertamanya itu ketika dia umur 22 tahun. Nah, gimana hasilnya? Nih, ini tuh dia juga tulis nih, setelah dia umur 25, my native hair escape. Benar-benar hasilnya menurut gue sangat kurang sih guys. Ini tuh maksudnya tuh rambut aslinya ya guys, rambut non HT-nya. Dan rambut HT-nya juga sih gue lihat itu menipis sih. Lihatnya lo bisa lihat kayak hasilnya menurut gue sangat-sangat jujur ya jelek sih guys, kurang memuaskan lah. Bayangin dia usia 22 tahun, ini pada usia 25 nih udah transplantasi rambut 2 kali, tapi hasilnya kayak gini nih. Itu sangat kayak gini dari samping. Kurang banget lah. Akhirnya dia memutuskan buat transplantasi rambut ketiga guys, buat memperbaiki lah, dia tulis di sini. Head transplant repair yang pertama. Dia transplantasi rambut lagi. Di sini dia dapat berapa graf ya? Oh ini. Nah, dia itu dapat head transplant ketiganya, dia dapat 2400 graf. Dia transplant lagi yang ketiga, terus dia mutusin lagi tuh transplant rambut lagi yang keempat nih, surgery number 2. Nih lihat nih, terus ini transplant lagi yang kelima, jadi pembedahan ketiga. Ini udah mulai bagus nih rambutnya di akhirnya nih, setelah transplant 5 kali gitu. Terus ini skip. Ini masih yang kelima. Ini udah keren sih. Bayangin ya, dia buat dapetin hasil rambut yang seperti ini tuh, dia butuh transplant sampai 5 kali loh guys. Nah ini loh, ya sangat better lah dibandingin lo 2 awalnya itu tadi kan. Ini udah mulai bagus nih. Ini transplant yang kelima udah keren sih menurut gue tuh, udah keren, udah dense lah, tebal gitu. Nah, ini foto ini diambil ketika dia Maret 2005 pada saat dia usia 35 tahun. Tuh, dia bakal nulis nih, dia tuh rambutnya
Di usia 35 rambutnya lebih bagus daripada di usia 25 tahunnya gitu. Nah, terus dia mutusin buat transplant lagi yang keempat. Nah, ini videonya nggak begitu keren. Jadi kayak gini. Jadi buat dia ngubah yang dari kayak gini ke kayak gini itu butuh 4 kali perbaikan. Jadi dia pertama transplant 2 kali, terus dia perbaikan 4. Jadinya dia udah melakukan 6 kali transplantasi rambut untuk dapetin kayak gini. Tapi dia sempat sharing juga nih guys di YouTube-nya dia nih. Ini sharing transplantasi rambut dia untuk nambahin ketebalan lah sampai 3 kali lagi lah FUT. Dan detailnya lu bisa cek aja lah ya videonya. Terus dia akhirnya juga nggak baru-baru ini sih, sekitar tahun 2019 dia transplant lagi yang ke-10. Wow, lu bisa lihat ya, dia tuh transplantasi rambut 10 kali ya guys, 10 kali dia transplant. Yang kalau kita flashback tadi, dia tuh transplantasi rambut pertama dan kedua di usia 22 dan dia kurang puas karena hasilnya sangat-sangat kurang lah ya. Terus dia mutusin buat transplant lagi yang ketiga, 4, 5, 6. Dicicil sih menurut gua. Kerennya itu sih dicicil dalam arti dia tuh nggak langsung perform banyak gitu, tapi pelan-pelan. Kayak tadi kan yang pertama, yang ketiga 2000-an dulu, yang keempat juga 2000-an dan seterusnya gitu loh guys. Dan emang lebih bagus kecenderungannya kayak gitu sih daripada soalnya gue pernah baca gini guys, semakin banyak rambut yang ditanam, let's say lo transplantnya sampai 6.000 gitulah, itu semakin kecil survival rate-nya gitu. Jadi semakin banyak rambut yang ditanam, peluang rambutnya itu hidup itu semakin kecil. Kurang lebih kayak gitu. That's why sebenarnya bagusnya itu transplant nggak terlalu banyak supaya survival rate-nya itu juga maksimal. Nah, dari kisah Bro Joe Tillman ini, apa sih yang bisa kita ambil ya? Yang jelas adalah menurut gue ya guys, yang pertama adalah kita harus pintar-pintar dalam memilih rumah sakit. Ini Joe Tillman juga bilang sendiri, untuk rumah sakit atau dokter di transplantasi yang pertama dan kedua itu emang kurang bagus alias kurang memuaskan gitu. Banyak informasi yang dia kurang kurang dapatkan lah intinya. Terus yang kedua, balik lagi tadi, informasi, kurangnya pengetahuan atau informasi yang kita punya, yaitu tentang hair loss treatment. Dia ini sering bilang hair loss treatment. Jadi ya guys, Bro Joe Tillman ini akhirnya mutusin juga pakai perawatan. Nah, yang gue tangkap di sini, dia tuh sangat merekomendasiin dia melakukan buat Venus, Rogaine alias minoxidil, sama PRP. 3 itu yang sering dibahas. Ini gue kasih cuplikan video dia merekomendasikan Venus, yang menurut gue kata-katanya itu bagus sih guys. The long term is, assuming best case scenario that you do get a great result, what's the rest of your hair going to be doing? Is it going to stay where it is? Does a hair transplant prevent more hair loss? Nah, jadi misal lo udah transplantasi rambut terus hasilnya bagus nih. Gimana nasib rambut-rambut lo yang nggak ditransplant gitu? Terus apakah transplantasi rambut itu mencegah kerontokan ke depannya? Absolutely not. A hair transplant is only replacing the hair that's already fallen out. It does absolutely nothing for the hair that you still have. Tuh. Jadi ya guys, transplantasi rambut itu cuman replace alias memindahkan atau mengisi rambut di area kebotakan lo. Cuman dia itu nggak mencegah. Ini sering juga gue bilang kan, nggak mencegah alias nggak ada hubungannya sama rambut yang non transplantasi gitu. So if you're guaranteed to lose more hair after surgery,
which you are, how do you mitigate that chance? Nih, gimana kalau nantinya rambut lo terus rontok dan ya lo kehilangan banyak rambut? Ya nanti hasilnya bakal kayak Bro Joe Tillman tadi gitu, yang dia bilang rambut transplantnya masih ada, cuman rambut non transplantnya gimana nasibnya gitu guys. Bayangin orang yang udah 10 kali transplant aja ya guys, itu tuh merekomendasiin buat perawatan. Meskipun ya gue tahu nih, ini gue juga ngalamin banget nih, gue lihat di komen-komennya ya guys. Bro Joe Tillman ini ketika dia ngomongin perawatan, pasti banyak komen-komen yang ada lah, maksudnya ada komen-komen yang hate yang bilang dia ini udah transplant tapi kenapa masih perawatan gitu. Nah biasanya itu orang-orang yang menurut gue ya belum mencari tahu sepenuhnya lah. Jadi yang gue bisa bilang tadi, yang Bro Joe Tillman juga bilang kan, transplantasi rambut itu cuma ngisi, dia itu nggak mencegah rambut lo bakalan kebotakan dan rontok nantinya gitu, dia cuma ngisi doang. Ya guys, jadi dari kisah Joe Tillman ini kita bisa ambil kesimpulan yang paling utama adalah satu, pilih rumah sakit yang tepat, yang bagus, yang oke lah ya buat tempat transplant lo lah. Terus yang kedua, banyakin informasi guys, banyakin informasi gitu. Terutama banyak sekali informasi yang ketutup sih guys, yang nggak dikasih tahu gitu. Nah, yang kedua adalah banyakin informasi sih guys. Ya, lu banyakin lah, coba baca-baca referensi lah ya. Jadi gue harap lu bukan cuman yang kayak lu punya uang buat transplant tapi lu kurang akan referensi gitu loh. Lu cek aja itu banyak banget channel-channel transplantasi rambut. Pasti kebanyakan dari mereka ya juga perawatan. Lu cek aja. Bayangin, padahal mereka udah transplant, yang ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Pasti mereka juga perawatan. Kenapa? Ya tadi jawabannya gue ulang-ulang tadi tuh. Transplant itu nggak mencegah kerontokan, transplant nggak mencegah kebotakan, transplant cuma ngisi. Perawatan itu yang mencegah kebotakan. Dan sebenarnya banyak misconception yang gue lihat ya guys. Banyak yang mikir kalau perawatan tuh harus pakai Venus Minox. Sebenarnya enggak juga sih, perawatan tuh banyak macamnya ya guys. Cuman emang yang paling ampuh nih menurut gua, dan itu emang udah FDA approve, itu ya Venus sama minoxidil gitu. Tapi perawatan lain juga banyak. Kalau misal lu nggak mau pakai Venus, lu bisa cobain pakai Sapalmetto, atau lu nggak pengen pakai Minox, juga banyak serum-serum yang oke juga. Banyak juga yang misal lu mau pakai PRP gitu, lu mau pakai produk yang gua rekomen silakan, enggak juga nggak apa-apa gitu. Banyak banget perawatan yang bisa lu coba gitu. Tapi yang gua harap ya guys, buat lu yang udah transplant, please banget perawatan sih. Itu terlepas lu percaya karena lu mikir gua jualan atau apa, ya lu nggak harus beli di specialist store gitu, lu nggak harus beli di brand Finmix, beli dimanapun terserah lu. Cuman gue pengen mengingatkan hal ini supaya lu nanti gak menyesal secara jangka panjang aja sih. Ya kalau lu emang berduit dan transplant lagi sampai 10 kali ya terserah lo, kayak Bro Joe Tillman nih. Tapi Bro Joe Tillman juga perawatan lo, itu yang perlu digaris bawahi sih. Ya udah guys, jadi gitu aja sih video kali ini. Semoga kalian bisa ngambil kesimpulannya sendiri dari situ semua. Ini bisa ngasih referensi ke kalian, ngasih bukti kalau emang ternyata perawatan juga sangat diperlukan meskipun kalian sudah transplantasi rambut gitu. Nah, buat teman-teman yang pengen, sebenarnya gue juga ada jasa kayak Bro Joe Tillman ini ya. Kalau kalian pengen mungkin pengen diskusi, pengen konsul mengenai transplantasi rambut kalian atau gimana pun, gue juga sangat open. Atau kalian pengen nanyain perawatan, gue juga sangat terbuka untuk itu. Cek aja di video deskripsi. Ya, jadi gitu aja sih guys. Semoga apa yang gue share ini bisa ngasih manfaat ke lo. Salam berambut, cheers.